Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan Ustazah Maisarah pada pembelajaran tematik IPA. Kali ini kita akan belajar tentang perpindahan kalor di sekitar kita. Kita akan belajar apa itu kalor dan macam-macam perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Sebelum belajar, ada baiknya kita ketahui dulu apa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, siswa dapat menuliskan keuntungan dan kerugian perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kalian apa itu kalor? Panas atau kalor adalah energi yang dapat berpindah dari suatu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Energi panas akan berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Dengan demikian, perpindahan kalor terjadi pada benda yang mengalami perbedaan suhu agar menjadi sama. Berikut pengaruh kalor terhadap suhu suatu zat. Jika suatu zat menyerap kalor atau panas, maka suhunya akan naik. Namun, jika suatu zat melepas panas atau kalor, maka suhunya akan turun. Cara perpindahan kalor dari satu benda ke benda lain tidak selalu sama. Ada 3 cara perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi merupakan perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantara. Jadi, pada perpindahan panas secara konduksi, hanya panas yang berpindah. Dan juga hanya terjadi pada zat padat. Contoh perpindahan panas secara konduksi adalah ketika kita memanaskan batang logam. Walaupun hanya ujung besi yang dipanaskan, tetapi panasnya akan menyebar ke seluruh bagian besi. Hal tersebut menunjukkan panas berpindah dengan perantara besi. Contoh lain peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari yaitu mencelupkan sendok logam ke dalam air panas. Lama-kelamaan, ganggang sendok yang terbuat dari logam akan terasa panas. Hal ini dikarenakan panas berpindah ke ganggang sendok. Contoh berikutnya adalah ketika tangan kita memegang cangkir berisi teh hangat, tangan kita tentu akan merasa panas. Hal ini dikarenakan panas yang berpindah dari air teh ke gelas. Selanjutnya adalah setrika listrik. Setrika listrik akan memindahkan panas dari sumber energi panas yang berasal dari listrik ke pakaian. Panas berpindah melalui bagian logam yang merupakan konduktor ke pakaian yang kita setrika. Selanjutnya, memanaskan mentega. Panas dari api akan berpindah ke mentega melalui wajan yang terbuat dari logam, sehingga mentega akan meleleh di wajan yang sedang dipanaskan. Cara perpindahan panas yang kedua adalah konveksi. Konveksi merupakan perpindahan panas disertai perpindahan zat perantara. Pada perpindahan panas secara konveksi, tidak hanya energi panas yang berpindah, namun disertai dengan perpindahan partikel zat perantara. Konveksi juga disebut perpindahan panas secara aliran. Perpindahan panas secara konveksi dapat kita lihat ketika kita memasak air. Air yang panas terlebih dahulu adalah air yang berada di bawah. Kemudian, air yang panas tersebut akan naik. Sedangkan air di atas yang masih dingin akan turun. Begitu seterusnya peristiwa konveksi terjadi selama proses memasak air. Selain merebus air, perpindahan panas secara konveksi juga terjadi pada peristiwa asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Contoh peristiwa perpindahan panas secara konveksi selanjutnya adalah terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat merupakan angin yang berhembus dari daratan ke lautan, biasanya berhembus pada malam hari. Sedangkan angin laut adalah angin yang berhembus dari laut ke daratan, biasanya berhembus pada siang hari. Contoh konveksi selanjutnya adalah sirkulasi udara yang mengalir melalui jendela. Contoh perpindahan panas yang ketiga adalah radiasi.
Radiasi merupakan perpindahan panas tanpa memerlukan zat perantara. Contoh perpindahan panas secara radiasi yaitu panas matahari yang sampai ke bumi. Meskipun jarak antara bumi dan matahari terdapat ruang hampa yang tidak dapat menghantarkan panas. Contoh selanjutnya adalah tubuh terasa hangat ketika di dekat api unggun. Kemudian, menghangatkan telur ayam dan bebek di bawah cahaya lampu. Serta menjemur pakaian saat matahari sedang terik. Kita telah mengetahui macam-macam cara perpindahan kalor, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan kalor itu sendiri dapat menguntungkan, dapat juga merugikan bagi kita. Perhatikan baik-baik berikut penjelasan tentang perbandingan keuntungan, kerugian, adanya perpindahan panas, serta antisipasinya. Perpindahan panas secara konduksi. Contohnya, memasak air menggunakan panci aluminium. Keuntungannya, air lebih cepat mendidih. Kerugiannya, berbahaya jika disentuh langsung. Untuk antisipasinya, memegang pada ganggang yang telah dilapisi bahan isolator. Contohnya seperti ebonit, atau memegang menggunakan sarung tangan. Perpindahan panas secara konveksi. Contohnya adalah adanya aliran air saat air mendidih. Keuntungannya, air lebih cepat panas karena aliran air yang panas berasal dari dasar wadah menyebar ke seluruh bagian wadah. Kerugiannya, letupan uap air mendidih berbahaya jika terkena tubuh. Untuk antisipasinya, menggunakan tutup panci saat memasak air, serta tubuh tidak terlalu dekat dengan air saat memindahkan panci. Perpindahan panas secara radiasi. Contohnya, pancaran sinar matahari yang mengenai tubuh. Keuntungannya, tubuh terasa hangat saat terkena sinar matahari. Kerugiannya, jika kondisi matahari sedang terik, kita akan merasa kepanasan. Untuk antisipasinya, menggunakan payung atau topi untuk melindungi tubuh dari terkena sinar matahari secara langsung. Demikian materi tentang perpindahan kalor. Jadi, panas atau kalor dapat berpindah secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Untuk mengetahui pemahaman kalian dari materi yang telah disampaikan tadi, ayo kerjakan latihan soal berikut ini. Kerjakan di buku latihan, kemudian jawabannya difoto dan dikirim kepada wali kelas masing-masing.